Matahari baru saja mencapai puncak cakrawala ketika Srabhini mulai bernyawa. Lambungnya yang berkilau, baru saja dilapisi pernis biru tua yang memantulkan cahaya yang baru lahir, membisikkan rahasia perairan luas dan tak terpetakan yang ditakdirkan untuk ditaklukkannya. Udara di galangan kapal yang ramai dipenuhi aroma tar, tali, dan harapan saat kapal layar terbaru perusahaan Hindia Timur Britania bersiap untuk pelayaran perdananya. Bisik-bisik kerumunan semakin menjadi-jadi, berpadu dengan simfoni layar yang patah tertiup angin asin dan derit tali yang tegang. Kapten Castell, seorang pria dengan sikap tabah dan mata biru tajam, mengamati komandan barunya dari geladak belakang. Tangannya mencengkeram pagar, buku-buku jarinya memutih, bukan karena takut, melainkan karena beban tanggung jawab yang dipikulnya. Ia tahu perjalanan di depannya penuh dengan bahaya, baik yang alami maupun yang ditimbulkan manusia, tetapi ia percaya pada kapal kokoh di bawah sepatunya dan para awak yang menunggu perintahnya. Thomas Kemp, sang perwira pertama, sangat kontras dengan sikap tenang sang kapten. Matanya menjelajahi kapal, mengamati setiap tali dan pelaut dengan intensitas yang mampu menembus baja. Ambisinya begitu nyata, sebuah kekuatan diam yang mendorongnya untuk berprestasi, didorong oleh impian akan komandonya sendiri suatu hari nanti. Lidahnya yang tajam dan standarnya yang teguh telah membuatnya ditakuti sekaligus dihormati oleh para awaknya, dan ia bertekad bahwa pelayaran perdana Srabhini akan berjalan mulus. Di sisi lain, Dr. Elena Castellanos tetap menjadi misteri bahkan bagi mereka yang telah menandatangani akta kapal. Keahlian medisnya tak tertandingi, namun ia memancarkan aura melankolis yang seakan melekat padanya bagai kain kafan basah. Kabinnya, yang tersembunyi jauh di dalam perut kapal, merupakan benteng ketertiban di tengah kekacauan persiapan kapal. Rak-rak yang dipenuhi ramuan botol dan buku-buku bersampul kulit menceritakan tentang pengejaran ilmiahnya, tetapi peti terkunci di sudut ruangan membisikkan rahasia yang lebih baik tidak diceritakan. Billy, si awak kabin yang menyelundup, menyaksikan pemandangan itu dari tempat persembunyiannya, jantungnya berdebar kencang. Ia menyelinap ke kapal malam sebelumnya, terdorong oleh kisah-kisah tentang negeri-negeri eksotis dan janji petualangan. Matanya yang lebar mengamati setiap detail kemegahan kapal, dari perlengkapan kuningan yang berkilauan hingga ukiran rumit yang menghiasi kabin kapten. Rasa ingin tahunya terusik, dan ia tak sengaja menjatuhkan sebuah peti kayu, membuat isinya berhamburan di dek. Cakrawala semakin tajam dengan janji daratan. Srabhini, sebuah kapal milik Angkatan Laut Kerajaan Spanyol, telah terombang-ambing entah berapa lama, layarnya tegang melawan angin Atlantik Selatan yang tak henti-hentinya. Matahari, seperti bola api yang terbenam di laut, memancarkan sinar keemasan di hadapan mereka, mengisyaratkan perairan Tanjung Harapan yang belum dipetakan. Kapten Alejandro Castillo de Mendoza menyipitkan mata melalui teropongnya, udara asin menyengat matanya saat ia mengamati garis pantai yang terjal untuk mencari tanda-tanda kehidupan. Pelayaran itu penuh dengan bahaya, mulai dari badai yang menguji ketangguhan kapal hingga bisikan-bisikan tentang penyakit kudis dan pemberontakan di antara para awak kapal. Saat mereka mendekati tebing yang menjulang tinggi, sebuah benteng peradaban muncul dari balik kabut, benteng perusahaan Hindia Timur Belanda, sebuah benteng kekuasaan dan perdagangan di ujung dunia yang dikenal. Benteng itu, dengan dinding batunya yang kokoh dan meriam-meriamnya yang tajam, tampak sangat kontras dengan tanah liar di seberangnya. Disinilah para awak kapal akan menemukan perlindungan, perbekalan, dan mungkin jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah menggerogoti mereka sejak keberangkatan mereka dari Spanyol. Srabhini berlabuh di teluk yang ramai, geladak-geladaknya berderit lega. Para awak, yang wajahnya kecoklatan karena sinar matahari dan pakaian compang-camping, berjajar di pagar, ingin sekali lagi merasakan tanah kokoh di bawah kaki mereka. Udara dipenuhi aroma rempah-rempah, hiruk-pikuk pasar yang ramai, dan lolongan binatang eksotis di kejauhan. Perahu-perahu kecil, yang dikemudikan penduduk setempat dan tentara Belanda, berlalu lalang di antara kapal-kapal bagaikan serangga air, para pendayungnya berteriak-teriak dalam campuran bahasa. Kapten Castillo memerintahkan perahu panjang diturunkan, jantungnya berdebar kencang menantikan langkahnya ke tepi tanjung. Saat ia menuruni tangga tali, sepatu botnya menerjang laut, air dinginnya seakan mengingatkannya akan dunia yang menantinya. Ia naik ke perahu, diikuti oleh para perwira dan sekelompok kecil marinir, mata mereka mengamati garis pantai dengan campuran kegembiraan dan kekhawatiran.
Kedatangan mereka tak luput dari perhatian. Para perwira Belanda berseragam biru putih yang rapi mengamati mereka dari balik kubu pertahanan, bendera merah tua berkibar di atas, mengingatkan akan pengaruh bangsa mereka sendiri. Perahu meluncur di air, derap langkah para pendayung bergema di tebing. Tatapan sang kapten tertuju pada sosok yang menonjol, seorang pedagang bermantel beludru halus, dengan bulu-bulu menghiasi topinya, yang memperhatikan kedatangan mereka dengan senyum penuh arti. Ia adalah Van der Meer, seorang pria yang reputasinya mendahuluinya bagai bayangan, dibicarakan di setiap pelabuhan dari Goa hingga Cadiz. Cakrawala bagaikan kanvas merah menyala dan jingga saat matahari terbenam rendah, memberikan ciuman terakhirnya yang berapi-api pada ombak yang gelisah. Serapini, sebuah kapal fregat Inggris yang ramping, membelah lautan, layarnya berkibar mengikuti desiran angin yang mendesak. Di atasnya, burung-burung camar menari dan berputar-putar di udara asin, teriakan mereka bagaikan simfoni yang jauh bagi para lelaki di bawah, yang menatap Cakrawala dengan campuran antisipasi dan kegelisahan. Di sarang burung gagak, Billy muda menyipitkan mata ke arah cahaya yang memudar, jantungnya berdebar kencang saat ia melihat setitik hitam yang semakin membesar seiring berlalunya waktu. "Berlayarlah," teriaknya, suaranya bergetar karena kegembiraan. "Menuju timur laut." Tatapan Kapten Charles Castleton mengikuti garis jari Billy yang gemetar. Melalui teropong, ia melihat siluet kapal bajak laut Prancis yang tak salah lagi, tiang-tiangnya dihiasi bendera hitam La Tempête yang terkenal kejam. Matanya menyipit. Pengejaran dimulai. Suara sang kapten menggelegar di dek, membuat para awak kapal berjingkrak-jingkrak dengan tali dan layar. Para awak bergegas menaiki tali temali seperti monyet, jari-jari mereka yang lincah mengikat simpul dan menyesuaikan tali dengan presisi seorang penenun ulung. Kapal itu berderit dan berderit di bawah tekanan saat ia mencondongkan badan ke arah angin, ingin segera mendekat. Tangan Castleton mencengkeram pagar dengan erat, tatapannya tak pernah lepas dari kapal bajak laut itu. Inilah momen yang telah ia nantikan, puncak dari berbulan-bulan di laut, memburu bajingan yang telah terlalu lama menghindari angkatan laut kerajaan. Saat matahari menghilang di balik Cakrawala, langit berubah menjadi jurang biru dan ungu tua, bintang-bintang berkedip satu persatu. Lautan menjadi gelisah, permukaannya bagaikan permadani perak berkilauan di bawah sinar bulan. Udara menebal karena ketegangan, terisi listrik badai yang mendekat. Kapal bajak laut itu semakin besar, mengejek mereka dengan kecepatannya, tetapi Serapine adalah makhluk angin dan ombak, dan ia mengejar mangsanya dengan kegigihan seekor hiu. Kapten bajak laut itu, yang hanya dikenal sebagai Le Loup, sudah menduga hal ini. Ia tahu reputasi fregat Inggris yang selalu membuntutinya. Kapalnya sendiri, sebuah mahakarya teknik maritim, merupakan lawan yang tangguh. Namun, ia juga tahu legenda pusaran air Madras, badai berbahaya yang dapat menelan kapal utuh tanpa meninggalkan jejak. Ia pernah mengarungi perairan ini sebelumnya dan tahu teror yang menanti mereka. Dengan senyum penuh arti, ia berbisik kepada perwira pertamanya, "Biarkan Inggris memainkan permainan mereka. Laut akan menentukan nasib kita malam ini." Udara di pelabuhan Kalkuta dipenuhi aroma rempah-rempah dan gumaman ratusan bahasa. Matahari mewarnai Cakrawala dengan warna jingga menyala, menebarkan bayangan panjang di dermaga-dermaga yang ramai tempat kapal-kapal dari seluruh penjuru dunia berlabuh. Di antara kerumunan pedagang, saudagar, dan pelaut, para awak Fortuna S. Fury turun dengan semangat yang membedakan mereka dari yang lain. Kapten Chastel, pria jangkung berjanggut runcing dan bermata biru laut yang mereka tinggalkan, mengamati pasar yang ramai dengan tatapan tajam. Jalanan berbatu bagaikan permadani warna dan tekstur, dengan bal-bal sutra dan peti-peti rempah yang ditumpuk tinggi, menciptakan lanskap kekayaan dan keajaiban yang terus berubah. Di palka kapal, sebuah adegan yang lebih sembunyi-sembunyi terungkap. Mualim pertama, seorang pria bernama Hawkins, mengeluarkan sebuah perkamen tua dari kompartemen tersembunyi, tangannya gemetar karena kegembiraan. Itu adalah peta yang selama ini mereka cari, sebuah peta yang dapat membawa mereka ke harta karun legendaris Maharaja yang hilang. Perkamen itu ternoda garam dan waktu, tepinya berjumbai, tetapi tintanya tetap sama tebal dan misteriusnya seperti saat digambar. Peta itu adalah teka-teki simbol dan anotasi samar yang berbicara tentang negeri-negeri yang belum dipetakan dan bahaya yang tak terungkap.
Itu adalah harta karun itu sendiri, sebuah rahasia yang dapat mengangkat mereka dari pelaut biasa menjadi raja lautan lepas. Para kru berkerumun di sekitar peta, bisikan mereka sangat kontras dengan hiruk-pikuk pelabuhan di atas. Setiap orang mengerahkan keahlian mereka masing-masing untuk menguraikan aksara kuno tersebut. Sang kartografer, Tuan Fletcher, menelusuri garis-garis dengan jari gemetar, matanya menyipit penuh konsentrasi. Cendekiawan kapal, seorang pemuda bernama Raleigh, memeriksa silang simbol-simbol tersebut dengan koleksi buku-buku dan manuskrip berdebu miliknya. Dan sang quartermaster, seorang wanita berpengalaman bernama Nyonya Thatcher, menawarkan ketajaman strateginya yang diasah selama bertahun-tahun mengarungi perairan perdagangan internasional yang berbahaya. Saat peta itu mengungkap rahasianya, para kru semakin tegang. Setiap informasi baru membawa kesadaran bahwa pencarian mereka tak hanya penuh bahaya, tetapi juga berlapis-lapis kerumitan. Harta karun itu tidak terkubur di pulau terpencil seperti yang mereka harapkan, melainkan tersembunyi jauh di dalam hutan lebat India, negeri yang dikenal mampu menelan manusia bulat-bulat. Peta itu menggambarkan kuil-kuil kuno, sungai-sungai berbahaya, dan labirin jalur-jalur berbahaya. Jelas bahwa mereka membutuhkan lebih dari sekadar kapal untuk menaklukkan tantangan ini. Kabar penemuan mereka mulai menyebar di pelabuhan bak api. Bisik-bisik semakin keras, dan mata-mata semakin penasaran. Kapten Chastel tahu bahwa waktu sangatlah penting, dan mereka harus bertindak cepat. Ia meminta pertemuan dengan anggota krunya yang paling terpercaya di barak kapten, sebuah ruangan yang sepi sekaligus berantakan, mencerminkan kehidupan seorang pria yang hidup untuk sensasi petualangan. Udara dipenuhi asap pipa dan aroma buku-buku bersampul kulit yang berjajar di rak-rak kayu. Di atas meja tergeletak peta, rahasianya terkuak di bawah cahaya lilin yang berkelap-kelip. Cakrawala Laut Cina Selatan membentang bagai kanvas yang belum tersentuh, dilukis dengan rona merah membara matahari terbenam. Ombak membisikkan rahasia kepada Serafhini saat ia membelah air, layarnya dipenuhi angin malam yang hangat. Kapten Lara Castellanos, seorang veteran berpengalaman di laut lepas, berdiri di kemudi, matanya mengamati hamparan luas untuk mencari tanda-tanda kehidupan. Buku catatan harian kapal terbentang di hadapannya, penuh dengan catatan-catatan teliti perjalanan mereka dari pelabuhan-pelabuhan Amerika yang ramai menuju negeri-negeri misterius di timur jauh. Tiba-tiba, suasana yang tenang itu dirusak oleh teriakan-teriakan samar para pengintai yang bertengger tinggi di sarang gagak. Berlayar ho, menggema hingga ke dek, diikuti oleh tunjuk-tunjuk dan teriakan panik. Melalui teropong, Kapten Castellanos dapat melihat siluet kapal-kapal yang mengibarkan layar merah tua milik armada naga merah yang tersohor itu. Jantungnya berdebar kencang saat menyadari bahwa bajak laut legendaris Tiongkok itu bukanlah mitos. Ia adalah ancaman yang sangat nyata, dan ia telah mengarahkan pandangannya pada Serafhini. Para kru langsung bertindak, rasa takut mereka sesaat dikalahkan oleh naluri untuk bersiap menghadapi pertempuran. Suara dentingan baja dan teriakan perintah memenuhi udara saat meriam-meriam dikerahkan dan layar-layar dirapikan untuk manuver optimal. Pikiran Castellanos berpacu dengan strategi, mempertimbangkan peluang mereka melawan armada yang terkenal kejam itu. Naga Merah dikenal karena kekejaman dan kelicikannya, seorang penguasa laut yang telah lolos dari penangkapan selama puluhan tahun. Saat musuh semakin dekat, pandangan sang kapten tertuju pada sebuah kapal dagang kecil, yang juga terjebak di jalur bajak laut. Kapal itu adalah sebuah jung, dihiasi ukiran rumit dan layar warna-warni yang tampak janggal dengan latar belakang malapetaka yang akan datang. Castellanos mengenali lambang kapal itu sebagai milik Wangsa Giok, sebuah keluarga pedagang terkemuka dan terhormat dari pesisir Kanton Yangzhou. Kapten Jung itu, seorang pria bernama You, telah menjadi sumber informasi dan perbekalan yang berharga selama perjalanan mereka sejauh ini. Setelah keputusannya bulat, Castellanos meneriakkan perintah kepada awaknya. Beri sinyal pada kapal. Kita berdiri bersama mereka. Bendera sinyal Serafhini berkibar, mengirimkan pesan tersirat di lautan. Kapal dagang itu membalas dengan ramah, secercah harapan di mata kaptennya saat ia memahami tawaran aliansi. Udara semakin mencekam karena antisipasi saat armada bajak laut semakin mendekat, layar merah tua mereka menjadi peringatan keras terhadap birunya langit senja yang semakin pekat. Serafhini dan kapal-kapal rongsokan dari Wangsa Giok memposisikan ulang diri, membentuk barisan gabungan melawan serangan yang datang.
Kapal-kapal bajak laut itu berubah menjadi monster-monster, masing-masing penuh dengan meriam dan dipenuhi prajurit berseragam merah tua milik naga merah. Cakrawala bagaikan kanvas merah menyala dan jingga, mengucapkan selamat tinggal pada birunya laut saat matahari terbenam di bawah garis dunia. Layar Seraphini, kapal dagang ramping dengan sejarah yang panjang, berkibar tertiup angin senja, membawa kapal menuju pelukan Pulau St. Helena yang rimbun. Di atas, seekor camar menyendiri memekit, siluetnya bagaikan noda gelap di tengah cahaya yang memudar. Pulau itu semakin membesar seiring berlalunya waktu, menampakkan lanskap hijau subur tak tersentuh dan tebing-tebing terjal yang bercerita tentang masa ketika bajak laut menguasai lautan dan legenda lahir di bawah bayang-bayang tiang gantungan. Kapten Castellanos berdiri di dek, tangannya bertumpu pada pagar kapal, matanya menyipit mengamati garis pantai. Ketegangan di udara terasa nyata, seolah-olah esensi sejarah pulau yang penuh gejolak telah meresap ke dalam jalinan malam itu. Saat jangkar jatuh dengan bunyi gedebuk yang menggema di teluk yang tenang, para awak kapal mulai merasakan bisikan-bisikan pertama yang meresahkan. Awalnya batuk di sana-sini, lalu pilek, cukup sepele, tetapi seiring malam semakin gelap, kondisi mereka pun ikut memburuk. Dr. Castellanos dipanggil dari kabinnya untuk merawat para pelaut yang sakit. Wajah mereka pucat dan berkeringat, mata cekung, dan napas mereka pendek-pendek. Sang kapten tahu ini bukan sekadar mabuk laut atau demam tropis. Ada sesuatu yang mencurigakan di udara St. Helena, sesuatu yang menentang pengetahuan medis yang telah ia asah selama bertahun-tahun. Pena dokter menari-nari di halaman jurnal medisnya, mencatat gejala-gejala yang semakin aneh dan mengkhawatirkan. Rasa urgensi mencengkeramnya, karena semakin banyak pria berbondong-bondong ke pintunya, memohon kelegaan dari siksaan tak kasat mata yang menggerogoti tubuh mereka. Ia memanggil asisten pribadi kepercayaannya, Tuan Harper, yang datang dengan raut wajah khawatir yang terukir di wajahnya yang menua. Bersama-sama, mereka sepakat untuk mengarantina orang sakit di palka bawah, berharap dapat menahan penyebaran kekuatan gelap apapun yang telah menyerang kapal mereka. Di ruang remang-remang dan sempit di bawah dek, erangan para korban bergema di papan-papan kayu bagaikan tangisan pilu jiwa-jiwa yang hilang. Udara dipenuhi aroma penyakit dan ketakutan, dan bayangan-bayangan menari-nari mengancam di dinding-dinding sementara cahaya lilin yang berkelap-kelip membentuk pola-pola menyeramkan. Dr. Castellanos bergerak cepat di antara ranjang-ranjang darurat, alisnya berkerut penuh konsentrasi. Ia tahu pentingnya kebersihan dan sanitasi dalam memerangi penyakit, tetapi merasa sangat gelisah bahwa metode yang biasa ia gunakan akan sia-sia melawan penyerang tak dikenal ini. Jantungnya berdebar kencang saat ia merenungkan kemungkinan bahwa mereka telah menemukan sebuah kutukan, warisan masa lalu pulau yang berdarah. Matahari terbenam rendah di Cakrawala, memberikan pelukan hangat di atas birunya Samudra Hindia. Kapal, The Whispering Mermaid, sebuah kapal ramping milik perusahaan Hindia Timur Britania, membelah ombak dengan keanggunan seekor lumba-lumba dan tekad seorang pejuang. Layarnya mengembang penuh janji petualangan, dan lambung kayunya berderit menahan beban rahasia dan muatan. Tujuannya, pesisir Ceylon yang eksotis dan kaya rempah, permata di mahkota kerajaan Inggris yang sedang berkembang. Saat kapal mendekati pelabuhan yang ramai, Kapten Daniel Hawthorne menyipitkan mata melalui teropongnya, mengamati hamparan warna dan suara semarak yang menanti mereka. Udara dipenuhi aroma rempah-rempah eksotis dan teriakan para pedagang lokal yang menjajakan dagangan mereka dari kejauhan. Dermaga dipenuhi hiruk-pikuk aktivitas, dengan kapal-kapal dari berbagai negara berdesakan di sepanjang dermaga bagaikan para pelamar yang bersemangat di pesta dansa kerajaan. Sepatu bot putri duyung menghantam air dengan bunyi gedebuk lembut, menciptakan riak-riak yang menari mengikuti pantulan matahari terbenam. Para awak kapal, yang terdiri dari beragam pelaut berpengalaman dan petualang yang penasaran, berkumpul di sepanjang pagar, tak sabar untuk menginjakan kaki di pulau legendaris itu. Di antara mereka ada Will muda, si tukang kabin yang hatinya berdebar-debar membayangkan petualangan yang akan datang. Ia telah mendengar bisikan-bisikan tentang harta karun Ceylon dan semangat juang penduduknya, dan ia rindu menyaksikan kisah-kisah leluhur pelautnya menjadi kenyataan. Saat mereka berjalan melewati kerumunan pedagang dan pelaut, tatapan tajam Kapten Hawthorne tertuju pada sosok yang terbungkus jubah sutra zamrud. Sosok itu bergerak dengan percaya diri seperti orang yang mengenal bayang-bayang dengan baik,
dan saat mereka mendekati kedai di tepi dermaga, udara di sekitar mereka terasa berderak dengan energi yang membuat bulu kuduk Will berdiri. Tangan sang kapten mencengkeram gagang pedangnya erat-erat, dan ia mengangguk singkat kepada mualim pertama Catherine seolah berkata, "Tetap waspada." Di kedai yang remang-remang, hiruk-pikuk tawa dan dentingan gelas semakin keras, sangat kontras dengan ketegangan yang menyelimuti para kru bagai kabut tebal. Aroma kapulaga dan kayu manis tercium dari panci-panci panas di dapur, bercampur dengan rasa asin laut dan aroma rum yang memabukkan. Kapten Hawthorne mengarahkan mereka ke meja di sudut, tempat sosok itu menunggu. Saat mereka duduk, jubah itu terlepas, menampakkan seorang wanita menawan dengan mata gelap yang tajam dan raut wajah yang memancarkan kesedihan sekaligus keteguhan. Matahari terbenam di balik cakrawala, memberikan pelukan hangat di hamparan Selat Malaka yang luas. Layar Seraphine menangkap sisa cahaya hari, rona merahnya memantulkan tekad berapi-api di langit yang semakin gelap. Kapal itu, sebuah galeon kokoh dengan sejarah yang panjang, membelah perairan yang tenang dengan penuh tekad. Awaknya, yang terdiri dari para pelaut berpengalaman dan jiwa-jiwa petualang, berkumpul di dek, mata mereka terpaku pada siluet kepulauan rempah di kejauhan. Suasana mencekam karena antisipasi saat Kapten Elara melangkah maju, tangannya menggenggam peta kuno yang telah membawa mereka ke persimpangan yang menentukan ini. Peta itu, peninggalan jalur sutra, membisikkan rahasia kekayaan dan kekuasaan yang tak terkira, yang belum pernah terlihat sejak zaman Marco Polo. Setiap garis dan simbol yang terukir di atas perkamennya yang rapuh bercerita tentang masa ketika dunia begitu luas dan misterius, dan rempah-rempah timur lebih berharga daripada emas. "Kita hampir sampai," gumamnya kepada rekan pertamanya, seorang pria kekar bernama Hector dengan janggut seliar laut. Artefak itu terletak di suatu tempat di dalam labirin kepulauan Banda. Konon, artefak itu dijaga oleh roh-roh kuno dan makhluk-makhluk mitos yang ganas. Mata Hector menyipit saat ia mengamati peta di sampingnya. Jari-jarinya yang kapalan menelusuri garis luar pulau-pulau itu, ujung-ujung jarinya menyentuh gambar-gambar rumit ular dan naga yang menghiasi peta. "Kita harus berhati-hati," ia memperingatkan. Perairan di sini sama berbahayanya dengan kisah-kisah yang menghantuinya. Para awak kapal, yang tak sengaja mendengar kata-kata sang kapten, bertukar pandang dengan gugup. Kisah-kisah tentang kepulauan rempah bukan sekadar bisikan kekayaan, tetapi juga bahaya dan hal-hal yang tak diketahui. Kepulauan itu konon dikuasai oleh kora-kora, suku ganas yang konon memiliki kekuatan untuk mengendalikan segala elemen. Mata mereka yang berapi-api dan kapal-kapal mereka yang menyeramkan telah menenggelamkan banyak pelaut ke dalam kubur air. Seruan mereka untuk memohon belas kasihan lenyap di telan angin selat. Tatapan Elara menyapu awaknya, menilai kesiapan mereka. Ia melihat kegembiraan di mata pelaut muda, Thomas, yang rasa ingin tahunya seringkali mengalahkan rasa takutnya. Navigator veteran, Sarah, tetap tegar, tatapannya bagaikan saksi bisu atas perjalanan yang tak terhitung jumlahnya yang telah dilaluinya. Juru masak kapal, seorang pria periang bernama Pike, menyeka tangannya di celemek, memperlihatkan cengkeraman parang di bawahnya. Mereka semua telah mendaftar untuk berpetualang, tetapi tak seorang pun tahu betapa beratnya cobaan yang menanti mereka. Saat bintang-bintang bermunculan, satu persatu, mereka mulai menyusuri alur berkelok-kelok menuju jantung kepulauan Banda. Rembulan memancarkan cahaya keperakan di hadapan mereka, menuntun mereka menembus remang-remang malam. Para awak kapal menegang, tawa mereka dari tadi siang tergantikan oleh bisikan angin yang pelan menembus tali temali dan derit kayu-kayu kapal. Mereka tahu bahwa setiap kayuhan dayung membawa mereka lebih dekat ke rahasia jalur sutra yang terlindungi. Udara terasa semakin berat, dipenuhi aroma bunga-bunga eksotis dan rempah-rempah yang seakan melayang tertiup angin, mengisyaratkan kekayaan yang tak terjangkau oleh mereka. Tiba-tiba percikan air membuat bulu kuduk mereka merinding, dan semua mata mencari-cari tanda-tanda makhluk mistis yang telah begitu sering mereka dengar dalam kegelapan. Tangan Elara mencengkeram gagang pedangnya erat-erat, dan ia mengangguk kepada Hector. Mualim pertama, pada gilirannya, memberi isyarat kepada para awak kapal untuk tetap waspada. Mata mereka terus mengamati setiap gangguan sekecil apapun di permukaan yang kelam. Sarah, sang navigator kawakan, membisikkan mantra-mantra pelan, matanya melirik peta dan bintang-bintang di atas.
Ia telah mempelajari langit dan perairan selama puluhan tahun, tetapi pola yang ia lihat di sini berbeda dengan yang pernah ia temui. Bintang-bintang membentuk rasi bintang yang aneh, dan arus berputar dalam pola-pola aneh yang tak terduga. Kompasnya berputar tak menentu, seolah tersihir oleh tarikan misterius pulau-pulau itu. Selat Malaka, yang dikenal tenang, telah menjelma menjadi labirin bahaya. Pusaran air yang tak terlihat menarik kapal, mencoba menariknya keluar jalur, dan air menjadi keruh, menutupi dasar laut. Para awak kapal menyaksikan dengan takjub plankton-plankton bercahaya menari-nari di belakang kapal. Cahaya redup mereka memancarkan cahaya mencekam di wajah-wajah tegang para awak kapal. Udara semakin dingin, dan aroma rempah-rempah semakin kuat, perpaduan memabukkan kayu manis dan cengkeh yang seolah membisikkan janji-janji kekayaan yang tak terkira. Udara di Selat Malaka berderak, bukan hanya karena badai yang datang, tetapi juga karena energi jahat armada yang mendekat. Layar merah tua armada naga merah menutupi matahari terbenam, segerombolan burung nasar laut menyambar mangsanya. Di dek Seraphini, Kapten Elara Castellanos berdiri di samping Kapten You dari kapal Jung Wangsa Giok, peta kuno tergenggam erat di tangannya. Bisikan roh-roh kora-kora seakan menunggangi angin, dan pusaran air madras yang legendaris, badai yang dapat menelan seluruh armada, mulai berkumpul di Cakrawala. Dia menggunakan badai sebagai senjata, kata You dengan suara muram. Dia akan mendorong kita ke terumbu karang Kepulauan Banda. Kalau begitu kita akan menggunakannya sebagai perisai, balas Elara, mata birunya mengamati kekacauan itu. Hector, siapkan tembakan berantai. Billy, penumpang gelap muda itu, yang kini menjadi pengintai terpercaya, bergegas menuruni tali temali. Awasi kapal induk naga merah. Temukan kelemahanku. Tembakan pertama dari armada bajak laut merobek air. Laut meletus menjadi geser buih putih saat Seraphini dan kapal Jung bermanuver dengan lihai, aliansi mereka bagaikan tarian perlawanan yang mulus. Namun, saat angin maelstrom menderu, musuh baru muncul dari dalam. Ini gila, Kapten, geram Mualim pertama Thomas Kemp, sambil menarik pistolnya. Beberapa pelaut yang tidak setia berkumpul di belakangnya. Dia akan membawa kita semua ke kuburan air. Menyerahlah pada naga merah, dan kita mungkin akan hidup untuk melihat bagian dari harta Maharaja. Sebelum Elara sempat bereaksi, Hector, rekan pertamanya yang setia dari pelayaran-pelayaran sebelumnya, menyambut serangan Kemp dengan teriakan melengking, pedangnya bagaikan baja yang berkibar. Dek Seraphini berubah menjadi gambaran kecil perang yang berkecamuk di sekitar mereka, perebutan kendali yang brutal dan putus asa. Langit berubah menjadi ungu memar. Hujan mengguyur deras dalam helaian yang menyilaukan. Sosok-sosok kano kora-kora yang tampak menyeramkan berkelap-kelip disambar petir, para penumpangnya yang bagaikan hantu menjerit pelan saat meluncur menembus lambung kapal bajak laut, menebar teror. Udara terasa berubah menjadi miasma kental yang memuakkan, mengingatkan pada penyakit misterius yang menjangkiti mereka di St. Helena, kutukan bagi kepulauan yang dilepaskan oleh badai. Kapten, teriak Billy dari tempatnya, menunjuk dengan jari gemetar. Kemudinya, sebuah tiang dari kapal depan menghantam kemudi naga merah. Dia tidak bisa berbelok ke kiri. Itulah celah yang ia butuhkan. Yo, tarik barisan depannya ke barat, teriak Lara melawan angin kencang. Kepada krunya sendiri, ia meneriakkan perintah yang terdengar gila. Sulit ke kanan. Kita masuk. Mengabaikan teriakan pemberontakan Kemp, kru setianya melemparkan Seraphini ke arah berbahaya, menggunakan gelombang ganas untuk berselancar langsung menuju kapal induk Red Dragon. Tembakan berantai merobek tiang utama kapal bajak laut itu, membuatnya jatuh terjerat dalam jalinan tali dan kanvas. Diiringi erangan memekakkan telinga dari kayu yang bergesekan, Seraphini mengunci sisi-sisi kapal lawannya. Elara tak ragu. Dengan pedang di satu tangan, dan anak panah kecil berbobot dari kotak P3K di tangan lainnya, ia melompati pagar. Ia mendarat di dek musuh di tengah kekacauan, tatapannya terpaku pada sosok naga merah yang menjulang tinggi, seorang pria yang wajahnya bertopeng tato kejam. Saat ia mengangkat pedang lengkungnya yang besar, ia melemparkan anak panah itu. Panah itu tepat mengenai sasaran, menancap di lengan pedangnya. Racun dari dadanya yang terkunci, neurotoksin beraksi cepat yang dikembangkan untuk mengobati kejang tak terkendali, menyerang otot-ototnya.
Pedang lengkung itu jatuh berdebum ke deck. Perjuangannya tak tertahankan. Melihat kapten legendaris mereka tak berdaya, dan kapal mereka lumpuh serta dihantui roh-roh jahat, moral para bajak laut pun hancur. Seolah tunduk pada tuan baru, pusaran itu pun terbelah. Seraphine, babak belur namun penuh kemenangan, hanyut menembus kabut menuju mata badai yang tenang. Di hadapan mereka terbentang sebuah laguna tersembunyi, tak tersentuh badai, jantung kepulauan Banda sebagaimana tergambar di peta. Airnya sebening kristal, dan di tengah laguna itu berdiri sebuah pulau kecil berselimut bunga-bunga eksotis yang aromanya menjanjikan bukan kekayaan, melainkan kehidupan. Kutukan kepulauan itu terangkat. Roh-roh kora-kora menghilang kembali ke ether, tugas mereka sebagai penjaga telah terpenuhi. Armada naga merah tercerai-berai, hancur dan tanpa pemimpin. Di dek Seraphine, Hector dan awaknya yang setia telah menaklukkan Kemp dan para pemberontak, yang kini terbelenggu, impian mereka akan harta karun berubah menjadi kenyataan pahit penghakiman. Elara, bersama Kapten Yow dan rombongan kecilnya, mendayung ke pulau itu. Di sana, di sebuah kuil kuno yang dipenuhi sulur-sulur tanaman, mereka menemukan harta karun itu. Harta karun itu bukanlah emas atau permata, melainkan sekumpulan benih dan naskah kuno botani, sumber rempah-rempah yang telah membangun kerajaan, dan obat untuk berbagai penyakit, termasuk penyakit yang menghantui mereka. Artefak itu adalah asal mula kehidupan, bukan alat keserakahan. Peti terkunci di kabin Elara bukan hanya berisi racun, tetapi juga potongan terakhir peta dan penawarnya, sebuah rahasia yang dipercayakan kepada keluarganya selama beberapa generasi. Billy, yang bukan lagi penumpang gelap, resmi dipromosikan menjadi pelaut. Keberaniannya telah memberinya tempat di antara para awak kapal dan rasa hormat dari sang kapten. Aliansi dengan Wangsa J diperkuat bukan oleh emas, melainkan oleh masa depan bersama. Mereka akan menanam benih bersama, mematahkan monopoli kekaisaran dan bajak laut, membawa pemulihan dan perdagangan yang adil bagi dunia. Saat Seraphine berlayar meninggalkan Selat Malaka, meninggalkan pusaran air, matahari akhirnya muncul di balik awan, menandakan fajar baru. Kapten Elara Castellanos berdiri di pucuk kemudi, beban misinya terangkat. Ia telah menghadapi bajak laut, pemberontakan, badai, dan kutukan, dan telah muncul bukan hanya sebagai penakluk lautan, tetapi juga pembawa harapan. Kapalnya, awaknya, dan sekutu barunya berlayar menuju cakrawala yang tak lagi asing, melainkan penuh harapan.